Keluarga remaja petugas kebersihan vihara di Deli Serdang, Sumatera Utara yang tewas dilaporkan akibat kecelakaan merasa ada kejanggalan. Kematian korban disebut-sebut terkait dengan klaim asuransi jiwa. Keluarga Ripin alias Acin, remaja petugas kebersihan rumah ibadah wihara yang ditemukan tewas di perkebunan Emplasmen, Kecamatan Beringin, Deli Serdang, Sumatera Utara, hingga kini masih menunggu kepastian hukum. Sang ibu masih dalam kondisi duka mendalam. Keluarga menduga terdapat permainan klaim asuransi di balik tewasnya Ripin. Bukannya tanpa alasan, menurut keluarga sekitar 5 tahun lalu, ayah dan kakak Ripin juga meninggal saat berstatus menjadi peserta asuransi jiwa. Menurut kuasa hukum keluarga, fakta baru terungkap ketika seluruh premi iuran asuransi ketiga korban dibayarkan oleh bibi korban berinisial J yang juga sebagai terlapor. Bulan 3 2021 meninggal, asuransi mengirim ke rekening ahli waris si Rudi itu 2 miliar. Kemudian uang yang 2 miliar itu semua dia tarik karena ATM daripada ahli waris juga buku tabungan daripada ahli waris dipegang oleh terlapor. Tak hanya itu, meski telah mendapat kompensasi dari pihak asuransi, namun keluarga tidak bisa langsung menerima uang tersebut lantaran buku tabungan dan rekening para korban beserta ahli waris dikuasai oleh terlapor. Hingga kini, keluarga masih menunggu pihak kepolisian menuntaskan di balik tabir penyebab kematian para korban. Sebelumnya, bibi korban menyatakan bahwa Acin tewas tertabrak mobil pick-up saat hendak buang air kecil. Namun keluarga mendapati hasil gelar perkara. Penyebab kematian Ripin bukan ditabrak, melainkan adanya luka seperti tusukan benda tajam atau hantaman benda keras pada bagian belakang kepala korban. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Sempat dilaporkan tewas karena kecelakaan, jasad seorang pria yang ditemukan berada di Semak Belukar mulai terkuak. Inilah jasad pria remaja inisial R, 23 tahun, seorang pekerja sukarelawan pembersih wihara yang ditemukan mengenaskan di Semak Belukar di Desa Emplasmen pada Minggu 27 April lalu. Korban sempat berkomunikasi dengan abang kandungnya selama 2 hari, namun di hari ketiga ponsel korban tidak dapat dihubungi. Kemudian sang bibi memberitahu bahwa korban sudah tewas akibat kecelakaan. Sang bibi juga meminta kepada keluarga agar tidak melapor kejadian tewasnya korban kepada pihak polisian. Bahkan ia menyarankan mengkremasi jenazah korban tanpa dilakukan autopsi dan merasa janggal atas kematian korban. Pihak keluarga tak terima kalau jenazah dilakukan kremasi dan meminta diotopsi ulang. Saat ini proses sudah berjalan, sudah masuk ke tahap penyidikan, di mana beberapa orang saksi, kurang lebih 10 orang sudah kami periksa. Kemudian sudah terhadap korban juga sudah kami lakukan otopsi dan masih dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, ya, di mana kami melaksanakan penyidikan secara saintifik sehingga dibutuhkan waktu dikarenakan beberapa barang-barang yang kita curigai itu masih dilakukan pemeriksaan secara laboratoris. Nanti untuk hasilnya bila sudah keluar semua, sudah selesai semua, akan kami lakukan gelar perkara untuk menentukan siapa pelakunya, seperti itu. Lalu apa yang menjadi penyebab kematian korban dan juga apa kejanggalan yang berada di balik peristiwa kematian ini? Kita sudah terhubung dengan kakak korban, ada Rudi Irawan. Selamat siang Bang Rudi. Bang Rudi. Ya.
Ya, Bang Rudi sudah bisa mendengar suara saya ya? Sudah bisa mendengar suara saya ya? Bisa. Oke, Bang Rudi, kita ingin mengucapkan turut berduka cita ya atas kematian adik Anda. Tapi kemudian kita ingin juga memastikan bagaimana proses hukum yang Anda lakukan, mengingat Anda menemukan ada kejanggalan dari kematian adik Anda. Apa yang sebenarnya terjadi? Kejanggalan apa yang ditemukan? Jadi untuk jasad yang ditemukan saat video itu yang dikirim kepada saya, itu kami keluarga ada melihat video itu dan melihat itu keadaan jasadnya di dalam parit, itu tidak menggunakan baju dan sudah dalam keadaan kaku. Nah, ini menjadi tanda tanya kami pihak keluarga yang pada awalnya dilaporkan ini kenyataan dari saksi mata itu adalah kecelakaan. Nah, dari itu kami merasa ini sepertinya bukan kecelakaan dan banyak kejanggalan seperti keadaan jasad yang sudah kaku dan di dalam parit tidak menggunakan baju. Itulah kita kejanggalan yang kita rasakan. Oke, video itu dikirimkan oleh bibi Anda atau tante Anda? Anak bibi saya yang menjadi saksi mata dan memberikan informasi kecelakaan tersebut. Oke. Tadi TK. Oke, artinya video itu direkam oleh anak bibi Anda dan kemudian dikirimkan ke Anda, begitu ya? Oke, sebelumnya adik Anda sempat berkomunikasi selama 2 hari sebelum kemudian hilang kontak. Apa kemudian komunikasi yang dilakukan? Apakah ada sesuatu terkait peristiwa ini atau bagaimana sebenarnya? Komunikasinya itu seperti masih biasa dan tidak ada kecurigaan. Tapi setelah kita tanya-tanya lagi kepada teman adik yang pada hari Sabtu pagi ada 2 teman dekat adik itu sekitaran jam 8 pagi sama jam 10 pagi itu melakukan kirim pesan WhatsApp kepada adik saya, tapi ada centang 2 abu-abu dan tidak direspon. Oke. Malamnya saya sendiri sebagai abang ada juga mengirim pesan WhatsApp itu sekitar jam 10 malam juga tidak ada respon. Ini menjadi tambahan kejanggalan juga yang menjadi tanya. Oke. Ada informasi juga soal klaim asuransi begitu ya dalam rangkaian peristiwa ini. Bagaimana menjelaskan soal ini, Bang Rudi? Klaim asuransi yang untuk adik saya. Ya. Ini masih setelah kejadian ini dan kita cek kembali, ternyata adik saya sudah terdaftar di 3 polis dalam 2 asuransi yang berbeda. Itu di total nilainya sekitar 4,5 miliar. Oke. Benarkah bahwa total klaim asuransi yang dimiliki oleh adik Anda ini ingin dikuasai oleh tante Anda atau bibi Anda seperti yang dikabarkan sebelumnya? Setelah kejadian ini, bibi saya ini
ada sempat berkomunikasi juga dengan saya melalui telepon WhatsApp. Hmm. Ada sempat mengajak saya, memberitahu saya untuk melakukan klaim, dan dia bertujuan mau mengajak saya ke kantor asuransi untuk melakukan klaim bersama. Ya, itu yang bisa saya katakan. Terkait dia mau menguasai asuransi, klaim asuransi ini atau tidak, kami dari pihak keluarga. Oh, oke. Artinya belum ada kesimpulan ke arah situ ya, bahwa Iya. tudingan bibi Anda ini ingin menguasai klaim asuransi adik Anda begitu. Oke, bagaimana dengan proses hukum? Kabarnya juga akan diotopsi. Sejauh apa perkembangannya, Bang Rudi? Jasad adik saya sudah dilakukan otopsi pada 27 April malam. Dan hasilnya itu masih dalam penyelidikan polisi dan para ahli forensik, dan belum diinformasikan lebih detailnya ke kami pihak keluarga. Oke, dengan adanya investigasi penyelidikan kasus kematian adik Anda yang dirasa janggal oleh keluarga, apa yang ingin Anda harapkan dari kasus ini, dari pengungkapan kasus ini? Saya harap saya sebagai keluarga korban meminta institusi hukum Indonesia bisa membantu saya mengusut tuntas kasus yang dialami oleh keluarga kami. Oke, baik. Terima kasih Rudi Irawan sudah bergabung dengan Kabar Siang hari ini.